Pernahkah kalian melihat hewan garang di alam liar? Atau melihat hewan garangan mangsa ular kobra? Lah, ini fakta menarik untuk kita bahas. Karena hewan garangan ini hewan karnivora, predator kecil, musuh alami ular kobra. Kenapa hewan garangan bisa disebut musuh alami ular kobra? Yang pertama, hewan garangan memiliki refleks yang sangat cepat, kelincahan yang melebihi kecepatan ular. Jadi kecepatan ini faktor utama hewan garangan untuk menghindari serangan ular. Yang kedua, hewan garangan memiliki kekebalan biologis. Garangan tidak sepenuhnya kebal, tetapi memiliki modifikasi reseptor asetilkolin pada saraf otot. Reseptor ini kurang sensitif terhadap neurotoksin pada racun ular, jadi bisa menetralkan racun-racun ular yang racun berbisa mematikan, akan bisa dinetralkan. Jadi racun ini tidak mudah untuk mengikat saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Tapi meski terkenal kebal racun, mereka tetap bisa mati terkena racun ular jika terkena gigitan berlebihan atau terkena saraf langsung. Kalau kena gigitan sarafnya langsung, dia bisa lumpuh, mati, atau terkena serangan terlalu berlebihan lah. Kalau cuma sekitar gigitan 1-2 nggak masalah. Yang ketiga, struktur tubuh hewan garangan bisa memanjang dan fleksibel, tulang belakang sangat lentur. Jadi ini garangan itu saat bertarung dia sangat lentur, sangat cepat menghindari dan bisa mengecilkan badan, mengempis. Dan kaki pendek, kakinya ini pendek. Pendek. Jadi bisa meningkatkan stabilitas saat menyerang mangsa. Dan gigi karnivora, gigi karnivoranya yang kecil, tajam, dirancang untuk merobek serangga, tikus, reptil, atau mungkin ular tuh. Kalau nyerang ular pasti serang kepala sekali gigit langsung pecah. Yang keempat ini indera dan kemampuan sensorik paling utama penciuman. Penciumannya sangat tajam dan menjadi indera utamanya. Kalau penglihatan lebih baik untuk jarak dekat. Jadi kalau jarak jauh nggak terlalu jelas. Tapi kalau berhadapan dekat gini sangat jelas. Dan pendengarannya ini sangat sensitif. Pendengarannya sangat sensitif terhadap suara frekuensi tinggi, membantu mendeteksi mangsa. Pendengarannya itu sangat tajam lah. Jarak jauh ada mangsa, pendengarannya juga kedengaran. Dan fakta menarik yang kelima, sistem reproduksi masa kehamilan kurang lebih 42 sampai 56 hari. Jadi sekitar 2 bulanan lah. Hewan garangan bisa melahirkan 1 sampai 4 anak. Anak garangan lahir hutan dan tidak berambut. Jadi kalau cendil lah, kayak cendil, belum bisa buka mata.
sampai umur 6 minggu baru bisa buka mata, baru bulunya udah matang lah. Fakta menarik yang keenam, komunikasi dan perilaku sosialnya menggunakan suara seperti dengusan sama suara cicit dan geraman untuk berkomunikasi. Bisa juga untuk mengandalkan penandaan bau untuk batas wilayah. Jadi kayak setiap wilayah yang pernah didatangi pasti dikasih tanda itu kencing atau baunya itu buat batas wilayahnya. Yang ketujuh, pola makan dan sistem pencernaan. Mampu mencerna makanan kering maupun makanan berlemak dari mangsanya. Jadi kayak hewan-hewan tikus, ular, serangga apapun pasti bisa dimakan dia. Sangat mudah dicerna. Yang ke-8, sistem imun dan ketahanan. Garangan memiliki respon imun kuat. Salah satunya memiliki aktivitas tinggi sel fagosit, daging beracun dari beberapa mangsa, misalnya dari katak tertentu. Ada dapat ditoleransi lebih baik daripada predator lain. Jadi meskipun mangsanya agak beracun, tapi ini sangat lahap, pencernaannya sangat normal, masih bisa dicerna. Yang ke-9, ekologi dan adaptasi nih. Bisa hidup di hutan, padang rumput, tepi kota, hingga kebun pertanian. Jadi hewan ini tidak tergantung dengan satu tempat, dia bisa hidup di mana saja. Kemampuan adaptasinya tinggi, membuatnya mudah ini agak agresif. Kemampuan adaptasinya sangat tinggi, membuatnya mudah menjadi spesies invasif saat diperkenalkan di habitat yang baru. Jadi di bawah manapun dia sangat cepat beradaptasi. Populasinya cepat meningkat karena sifat reproduksi yang stabil dan ketahanan lingkungan. Dan yang ke-10, umur dan siklus hidup. Umur rata-rata di alam liar kurang lebih 6-10 tahun. Jadi ini bisa hidup 6-10 tahun kalau di alam liar. Kalau di penangkaran bisa mencapai 12-14 tahun. Jadi lebih kuat di penangkaran lah, karena kalau di penangkaran makanannya terjamin. Kalau dewasa secara seksual pada umur 10-12 bulanan. Jadi 1 tahun lah, mulai masa-masa birahi. Semoga penjelasan ini sedikit bisa memberi wawasan buat kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan. Terima kasih kawan. Mungkin besok bisa bahas-bahas hewan-hewan lain yang menarik untuk kita bahas. Terima kasih kawan.